Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita kembali dilayakkan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan ayat penuntun kita dalam ibadah pada pagi hari ini yang terambil dalam Matius 25 ayat 21. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali. Matius 25 ayat 21, firman Tuhan berbunyi, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
lagi kita nyanyikan pujian-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku akan salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan secara pribadi lepas pribadi untuk datang kepada Tuhan, mengaku atas salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang mengaku akan salah dan dosa kami. Kami tahu Tuhan, kami seringkali melalaikan akan petunjuk-Mu. Kami seringkali hanya mengikuti kata hati kami sendiri Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang kepadamu mengaku akan salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati keluarga kami, saudara kami, sesama kami. Terlebih khusus Tuhan, menyakiti hati Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, beri petunjuk-Mu kepada kami, agar kami hidup dalam jalan yang benar. Tuhan kiranya mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini setiap pengakuan kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menyampaikan berita anugerah pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, 1 Yohanes 4
ayat 9 sampai dengan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10, firman Tuhan berbunyi, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Puji nama Tuhan, kita akan menyambut berita anugerah Allah dengan pujian Kasih Allah PPK nomor 21. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Bait kedua, walau dengan dawat selaut langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menulis kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Bait ketiga kita nyanyikan dalam posisi berdiri. Yang bercacat dikasihan, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berat dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan umat percaya sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap tegap. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, senantiasa kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tak terurai kebaikan-kebaikan-Mu yang terjadi pada kami. Tuhan telah memikul dosa-dosa kami pada tubuh-Mu di kayu salib, supaya kami yang berdosa ini hidup dalam kebenaran, dan oleh beliur-beliur-Mu juga kami telah sembuh. Kami menyadari Tuhan bahwa dulu kami sesat seperti domba yang tidak punya gembala, tetapi kami saat ini telah kembali kepada gembala, yaitu Kristus, pemelihara jiwa hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, saat ini hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu saat ini berdiri di hadirat-Mu, berdiri di hadapan-Mu dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan. Hamba penuh dosa ini ya Tuhan, ampuni hamba, dan izinkan hamba membawa syafaat kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini sedang menghadapi banyak masalah. Ada masalah pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, ada masalah pandemi virus corona yang belum terselesaikan sampai saat ini. Bapa di surga, kami berdoa, kami memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong bangsa dan negara kami sehingga bisa keluar dari persoalan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, bahkan kepada pembantu-pembantunya, agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat secara luas. Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, tetapi berikan hikmat kepada mereka Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa kepada para lembaga tinggi negara lainnya, kiranya Tuhan juga menolong agar mereka dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Jauhkan mereka juga Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang jahat, baik yang timbul dari pikirannya sendiri ataupun yang datangnya dari luar. Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa, kiranya Tuhan menolong bangsa kami agar bisa keluar dari pandemi virus corona ini. Saat ini Tuhan, pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi. Kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati vaksin yang dipergunakan, berkati orang-orang yang menerima vaksin Tuhan. Biarlah vaksin ini bermanfaat untuk imunisasi di dalam tubuh mereka masing-masing. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga vaksin ini dapat berguna untuk kepentingan masyarakat, untuk memutus rantai pandemi virus corona ini. Bapak di surga, kami juga berdoa, kiranya Tuhan terus menolong agar perekonomian bangsa kami bisa bertumbuh lebih baik lagi Tuhan. Karena saat ini bisa kami rasakan bahwa dampak pandemi virus corona ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kami hari-hari. Oleh karenanya Tuhan,
sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, agar kami bisa keluar dari krisis ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa bagi perawat, bagi para medis yang saat ini bertugas untuk memberikan bantuan medis kepada mereka yang terkena pandemi virus corona ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka maksimal untuk memberikan bantuan medis kepada para orang-orang yang terkena pandemi virus corona ini. Kami bukan hanya berdoa untuk para medis, tapi bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa-bangsa lain yang juga terkena dampak daripada krisis ekonomi, terkena dampak dari pandemi virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, karena ini saling terkait satu sama lainnya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa mengenai bencana-bencana alam yang terjadi pada bangsa kami. Ada bencana banjir dan ada bencana alam. Bapa di surga, kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa bersinergi, sehingga bantuan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya bisa tersampaikan. Berikan pertolongan kepada Menteri Sosial, Ibu Risma, supaya dia juga bisa bekerja secara maksimal. Demikian juga komponen-komponen bangsa yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas ini semuanya. Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa, di mana saat ini pandemi virus corona di tengah kami tinggal di kota Bontang ini Tuhan masih terjadi. Oleh karenanya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, berikan kemampuan kepada kami, agar kami bisa menjalani protokol kesehatan dengan baik. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, ini semuanya mustahil bisa kami lakukan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan agar memberikan kekuatan dan juga ketenangan untuk menjalani ini semuanya Tuhan. Berikan hikmat kepada kami agar kami tetap hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam kebaikan, dan hidup senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit tubuh, khususnya untuk Ibu Lili. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami tahu bahwa Ibu Lili sudah berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin dalam hal penyembuhan sakit penyakit yang beliau hadapi, tapi ternyata Tuhan usaha itu belum cukup. Oleh karenanya kami datang kepada Tuhan, kami mohon belas kasihan dari Tuhan, kami mohon tangan Tuhan yang menjamah, sehingga sakit penyakit yang diderita oleh Ibu Lili bisa sembuh. Dan kami juga berdoa kepada Bapak David sebagai suami yang mendampingi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga sebagai suami yang mendampingi Ibu Lili tetap kuat. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin juga mengalami sakit tubuh saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu semuanya. Demikian juga Tuhan, pergumulan seluruh jemaat mengenai hal ekonomi, mengenai hal keuangan. Kami bisa merasakan saat ini Tuhan, ada yang kesulitan di antara kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena Tuhan, kami butuhkan pertolongan-Mu. Mohon tunjukkan jalan, bukakan jalan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa juga menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Pak Suroso yang juga saat ini sedang pemulihan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya pertolongan Tuhan, sehingga setiap persoalan, setiap pergumulan sakit penyakit yang dihadapi beliau bisa sembuh oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak di doa kami ya Tuhan yang jauh daripada yang sempurna. Kami serahkan ini semuanya ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dituntun supaya kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Hervi Doni Lomboan, dengan tema Setialah Mengembangkan Talenta. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, Sukacita dalam Melayani Raja, PPK nomor 201. Sukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Bait kedua, ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Bait ketiga, saya undang jemaat untuk berdiri. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa diizinkan Tuhan untuk bisa melewati minggu yang berjalan ini. Ini semua karena Tuhan. Ini bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan kesetiaan Tuhan dalam menjaga hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Di pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, bagaimana kami mengembangkan setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami menyerahkan baik hamba-Mu bahkan juga semua jemaat Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, tema minggu ini berbicara tentang setialah dalam mengembangkan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa melihat tema besar di bulan
Januari ini berbicara tentang berjuang dan berdoa meski dalam keadaan sulit. Tentunya kalau kita kembali melihat ke belakangnya bagaimana Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menuntun kita melewati masa-masa sulit dengan munculnya pandemi COVID-19, maka ada satu keyakinan sebenarnya ketika kita bisa melewati momen-momen tersebut, masa-masa sulit tersebut, maka dengan percaya kepada Tuhan yang sama, maka kita pun pasti akan dimampukan untuk bisa melewati tahun 2021 ini meskipun diawali dengan angka kenaikan dari COVID-19 yang semakin hari semakin tinggi. Sehingga kemudian majelis memutuskan pada minggu yang akan datang akan diadakan 2 jenis ibadah baik online maupun tatap muka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang setia mengembangkan talenta, maka muncul pertanyaan, apakah selama ini kita sebagai orang percaya sudah mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita atau belum? Apakah ketika kita datang di gereja, apakah kita datang memberikan persembahan kepada Tuhan itu sudah merupakan bagian dari kesetiaan kita dalam memberi kepada Tuhan atau mengembangkan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Kan talenta itu berbicara juga tentang harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Artinya ketika kita datang di tempat itu beribadah dan kemudian memberikan persembahan, maka sebenarnya kita sudah mengembalikan apa yang sudah seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Nah, tentunya kalau kita bisa hitung-hitungan seperti itu, maka tidak akan mungkin sebagai manusia kita bisa membalas atau mengembalikan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita bisa melihat dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Di sana diceritakan bahwa ada orang-orang yang diberikan tanggung jawab dan sebenarnya tanggung jawab itu kembali diberikan kepada Tuhan 100%. Nah, untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab dan kita akan membaca bagian ini secara berganti-gantian yang terambil di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membaca ayat 14, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca ayatnya yang ke-15 dan kita berganti-gantian silih berganti sampai pada ayatnya yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang diberikannya 5 talenta dan seorang lagi 2 dan seorang lagi masing-masing 1 menurut kesanggupannya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu berkata, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Baik sekali kuatanmu itu, hai hamba yang setia. Engkau telah sedia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena 25.
Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan mungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi." Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini, bahkan juga minggu yang berjalan ini. Dan yakin dan percaya bahwa orang yang senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan adalah orang yang dengan setia membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan tentunya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit mengenal tentang kitab Matius. Jadi kalau kita bisa membaca dan melihat Injil Matius, maka di sini kita bisa menemukan bahwa Injil Matius yang merupakan bagian dari Injil Sinoptik berisi tentang narasi atau perjalanan pelayanan Yesus, termasuk dalamnya menuliskan khotbah-khotbah besar yang mungkin kita tahu bersama ketika ia melayani di bumi. Mulai dari ketika ia lahir, kemudian dia proses menjadi dewasa, bahkan juga kita tahu sampai kepada kenaikan Yesus Kristus itu dicatat di dalam Injil ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat pada pasal 24 dan pasal 25, Yesus kemudian mulai berbicara mengenai tentang nubuatan, di mana kemudian ini berhubungan dengan eskatologi pastinya, seperti yang sudah kita baca pada bagian ini. Karena di sini Yesus sedang memberikan penjelasan atau bisa dikatakan sebagai bimbingan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, termasuk murid-muridnya dan juga kita yang hidup pada saat ini, untuk senantiasa mempersiapkan diri. Memang kita tidak tahu ya secara persis eskatologi itu akan terjadi kapan, kedatangan Yesus Kristus itu akan datang kapan. Apakah zaman ini, apakah saat-saat ini dengan adanya muncul berbagai peristiwa yang begitu mencengangkan, termasuk juga virus corona, apakah ini merupakan kesudahan? Tapi sebenarnya ini belum. Kalau mungkin kita bisa mencermati seperti apa yang saya sharingkan dalam ibadah Komisi Pemuda dan Remaja, bahwa sebenarnya di dalam Alkitab tercatat bahwa peristiwa di mana eskatologi itu akan ada atau kesudahan itu akan ada, maka akan muncul suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau berbicara tentang virus, ya ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Banyak virus yang sudah membunuh manusia, bahkan berapa ratus tahun yang lalu juga pernah terjadi pandemik yang sama. Kalau berbicara tentang banjir, berbicara tentang musibah-musibah bencana alam, itu sudah pernah terjadi. Berbicara tentang pembunuhan ayah, di mana kemudian ayahnya kemudian dituntut dan lain sebagainya, ini sudah pernah terjadi. Kita bisa lihat kisah dari Daud sendiri, bagaimana kemudian dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi peristiwa-peristiwa yang jadi saat ini, kata pengkhotbah kalau kita bisa kutip, bahwa ini adalah sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Ini hanya berulang-ulang. Nilainya sama, tetapi sebenarnya ininya sama ya, maknanya sama, atau peristiwa-peristiwa itu adalah hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka pada pasal ini kita bisa melihat Yesus sedang mempersiapkan orang-orang yang ada pada waktu itu untuk bisa mempersiapkan diri agar senantiasa ketika waktu itu datang, waktu itu tiba, maka orang-orang pada waktu itu sudah siap untuk bisa menerima atau menyesuaikan dengan keadaan yang dimaksud oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi dalam Matius pasal 25 ini, kemudian timbul pertanyaan berhubungan dengan tema yang sudah saya katakan tadi, yaitu setia dalam mengembangkan talenta. Maka paling tidak kita akan menemukan 3 poin utama di mana kemudian kita dapat memaksimalkan setiap talenta yang diberikan kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang talenta, mungkin ini saya tidak akan menjabarkannya secara
secara detail karena mungkin kita sudah tahu talenta ini kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris yaitu talent, dan kemudian Indonesia diartikan sebagai talenta atau bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi talenta itu kemudian jadi talent, maka kemudian kita kenal ada Indonesia Got Talent atau pencarian bakat-bakat tertentu yang ada di televisi. Itu sebenarnya diambil dari kata talent ini sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama yang harus kita perhatikan atau memahami agar senantiasa kita dapat memaksimalkan setiap talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita adalah mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita membaca teks ini, maka teks ini kemudian dicatat juga di dalam kitab Lukas. Ada seorang yang lebih tinggi daripada yang lain. Dikatakan dalam ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di dalam kitab Lukas, teks ini atau seorang ini dikatakan sebagai seorang raja. Berarti seorang yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lain. Nah, kemudian kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita atau Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa hal yang pertama agar senantiasa kita dapat mengembangkan semua talenta, semua talent yang ada dalam diri kita, yaitu pertama harus mengenal siapa dulu Tuhan kita. Karena pengenalan terhadap seseorang, siapapun itu, dipengaruhi oleh apakah kita kenal dekat dia atau tidak. Contoh sederhana misalnya saya dan Pak Pendeta. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengenal saya dan Pak Pendeta, maka ketika kita ketemu di mall, di sini nggak ada mall ya, di pasar misalnya, maka sudah pasti kita akan saling cuek. Entah kita ketemu dengan Pak Henry sudah senggol-senggolan, ya kita pasti tidak akan saling tegur gitu ya. Atau mungkin Pak Henry tidak akan, oh ini adalah hamba Tuhan kami, tidak, karena Pak Henry tidak mengenal ya, tidak mengenal kita. Atau mungkin sebaliknya ketika saya ketemu Pak Burman, Pak Supoyono, atau mungkin yang lain. Karena kalau kita tidak kenal, maka meskipun sudah saling senggolan, maka pasti kita tidak akan saling menyapa. Atau respon kita itu berbeda ketika kita saling mengenal. Minimal kalau dari jauh saya lihat Pak Supoyono misalnya lagi di pasar, Pak apa kabar gitu kan, bisa saling kenal gitu ya. Atau hal yang lain. Tetapi kalau tidak kenal maka pasti respon kita berbeda. Maka di sini Yesus ingin menyampaikan kepada kita, bahkan juga orang-orang yang hidup pada masa itu yang mendengar khotbah Yesus Kristus, bahwa yang pertama yang terpenting adalah mengenal dulu siapa Tuhan kita. Mengenal dulu Tuhan kita itu siapa, mengenal Raja kita, kata Lukas. Karena ketika kita mengenal dia dengan baik, maka secara tidak langsung kita tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Kita sudah membahas tentang manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Bahkan juga di dalam Mazmur mengatakan hampir serupa dengan Allah, hampir sama dengan Allah. Itu menunjukkan bahwa ada potensi-potensi dalam diri kita, ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang sebenarnya bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri kita yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, ketika saya kemarin coba lihat di YouTube dan lain sebagainya, artikel-artikel, saya kemudian bertanya, apakah zaman dulu, misalnya kakek nenek kita lah, nggak usah terlalu jauh pada zaman Tuhan Yesus, apakah otak mereka sama dengan kita atau tidak? Ternyata sih ketika saya membaca dan kemudian juga melihat dari perenungan, saya mau flashback perenungan saya pada 2 minggu yang lalu tentang diciptakan serupa dan segambar Allah, maka manusia itu diciptakan sama persis. Tidak ada zaman dulu ciptaannya otaknya sekian besar, sekarang ini. Karena memang tidak ada teori evolusi dalam diri manusia atau otak manusia, meskipun memang ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan hal demikian. Kenapa kemudian dulu tidak ada teknologi secanggih ini? Kenapa kemudian nanti sekarang? Katanya ada evolusi otak sehingga manusia bisa berkembang lebih besar lagi. Sebenarnya tidak. Ketika saya membaca teks ini dan kemudian mengkaitkan dengan diciptakan serupa dan segambar Allah, maka manusia ketika dia diciptakan, entah itu tahun 1 atau mungkin tahun 2021, itu memiliki potensi yang sama. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian dulu tidak ditemukan handphone atau kamera sehebat ini yang kita pakai saat ini untuk merekam? Kenapa dulu tidak ditemukan lampu seperti ini? Kenapa nanti pada abad-abad 19-20 baru teknologi itu menjadi luar biasa, bahkan juga kita bisa menikmati sampai saat ini? Tentunya
ini menimbulkan suatu pertanyaan. Jangan-jangan teori ini evolusi manusia, otak kita itu berevolusi itu adalah benar. Semuanya tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kemudian kita dengan setia mengembangkan setiap potensi yang diberikan oleh Tuhan. Maka saya setuju dengan sebuah survei yang mengatakan bahwa manusia sebenarnya belum menggunakan 100% dari setiap potensi yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa kita hanya menggunakan otak kita 75%, itu sudah paling banyak. Bahkan sebelumnya juga dikatakan bahwa hanya menggunakan Albert Einstein hanya menggunakan 1%. Sebenarnya itu tidak seperti demikian. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah seharusnya yang akan menjadi titik fokus kita. Apakah kita mau mengembangkan atau tidak. Itu termasuk di dalam diri kita. Itu nanti kita akan baca pada bagian berikutnya. Jadi yang pertama di sini, kita kenal Tuhan dulu kita dengan baik. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengenal Dia dengan baik? Berbicara tentang setia, Allah itu sudah setia terhadap kita. Kalau Dia tidak setia, maka habislah kita. Ya, kalau Dia tidak bersabar, Dia tidak sabar, maka sudah pasti kita tidak akan pernah ada sampai detik ini. Kalau Dia Allah yang semena-mena, maunya menghukum dan lain sebagainya, maka sudah pasti kita tidak akan bisa mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Maka Yesus kembali ingin memberikan penjelasan, bahkan juga bimbingan secara khusus kepada orang-orang yang hidup pada waktu itu untuk bisa meneguhkan hati nurani mereka bahwa kalian harus mengenal siapa Tuhan kalian dulu. Kalau kalian mengenal, benar-benar mengenal Tuhan, maka kamu dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri mereka pada waktu itu. Kita tahu mereka memang Yesus diperhadapkan dengan orang-orang yang tegar tengkuk. Mereka katakan mereka percaya kepada Tuhan, mereka yang rajin beribadah, mereka yang datang ke bait suci, melakukan rutinitas berdoa dan sebagainya. Tapi sebenarnya Yesus sedang menyinggung mereka bahwa mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan mereka atau Raja mereka dalam konteks pada waktu itu. Kemudian yang kedua, untuk dapat memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan mengetahui siapa kita. Tuhan tahu siapa diri kita. Seluk-beluk kita Tuhan tahu. Kembali lagi kepada apa yang saya katakan pada 2 minggu yang lalu, bahwa kita diciptakan serupa dengan segambar Allah, maka secara tidak langsung semua yang ada dalam diri kita, bahkan sampai ke ujung rambut pun, itu Tuhan tahu. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satu pun rambut yang jatuh di bumi ini dari kepalamu tanpa seizin Tuhan. Berarti Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Tuhan tahu siapa kita, Dia jauh lebih mengenal kita, toh Dia yang ciptakan kita. Maka untuk setia dalam mengembangkan kita, untuk memampukan kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, maka yakinlah bahwa Tuhan tahu siapa kita. Dalam teks ini kita bisa melihat secara khusus di ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupan. Lalu kemudian sang tuan tersebut berangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada seseorang, termasuk saudara dan saya, maka Tuhan sebenarnya tahu batas kemampuan kita. Kalau kita bisa memperhatikan kata ini seringkali sudah saya jelaskan ketika menemukan kata kemampuan atau berbicara tentang kapasitas kita. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam teks bahasa asli, kita akan menemukan bahwa kata kesanggupan atau kemampuan itu ditulis dengan menggunakan kata dunamin atau dari kata dunamis, atau mungkin kita bisa kenal dengan kata dinamo. Meskipun dinamo sudah sudah jarang dipakai dengan berkembangnya teknologi. Tapi kalau kita bisa melihat dulu, kata dinamo ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan. Alat ini maksudnya sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah mesin yang besar, maka dibutuhkan juga dinamo yang besar. Artinya semua itu tergantung kepada dinamo tersebut. Saya tidak tahu elektronik, saya tidak tahu tentang perbengkelan. Mungkin di sini ada Michael juga Pak Denny yang mungkin lebih tahu. Tidak mungkin dinamo yang kapasitasnya 10 misalnya ya, 10. Terus kita pasang di kapasitasnya 20, pasti akan menghancurkan dinamo tersebut. Atau mungkin sebaliknya,
Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, kapasitas kepada kita, talenta atau apapun itu, bahkan juga tanggung jawab dalam pelayanan, maka sebenarnya Tuhan sudah tahu kita itu sebelumnya. Sehingga kemudian dalam teks ini Yesus memberikan penjelasan menggunakan kata dunamin, itu kekuatan yang ada dalam diri kita. Kekuatan yang diberikan dalam teks ini atau dalam diajarkan oleh teks ini juga bisa berarti tentang dunamit, yaitu sedang bom ya. Jadi itu bisa dihancurkan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah tahu, oh ternyata bom ini mampu menghancurkan satu kota misalnya. Maka Tuhan ketika dia melihat kita, ketika dia memberikan tanggung jawab kepada kita, dia sudah tahu, oh ternyata saya ini mampu untuk bisa menghancurkan sebegini besar. Oh saya hanya sekecil ini dan lain sebagainya. Maka untuk bisa memaksimalkan, hal yang kedua yang harus kita pelajari bahwa dan memahami bahwa memang kita ini telah dipilih oleh Tuhan dan Dia tahu semua kapasitas yang ada di dalam diri kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bisa mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk bisa mengerjakan ini. Ini terlalu sulit bagi saya. Ini sepertinya saya tidak mampu untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Tetapi ketika Tuhan sudah mempercayakan dunamit itu kepada kita, kepercayaan itu kepada kita, maka Tuhan sebenarnya jauh lebih tahu apakah kita mampu mengerjakannya atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga kemudian ketika kita bisa melihat dalam teks ini ada pembagian-pembagian tertentu. Apakah kemudian Tuhan atau Yesus memberikan ilustrasi ini untuk mengajarkan ketidakadilan? Tidak sebenarnya ya, tidak. Kata 5, kata 2, kemudian kata 1 ini diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Raja, oleh Tuhan pada waktu itu. Ilustrasi ini dipakai untuk bisa menjelaskan kepada kita bahwa kita dipakai oleh Tuhan itu berdasarkan dunamis atau kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ini bukan berbicara tentang oh Allah itu tidak adil, oh Allah ini kok seperti ini ya, pilih kasih dan lain sebagainya. Mengapa yang satu dikasih 5, kemudian di satu dikasih 2, tetapi satu justru hanya dikasih 1 talenta? Apakah Tuhan tidak adil? Tapi sekali lagi memang Alkitab tidak mencatat ya, apakah memang hamba itu adalah hamba yang memang tidak adil atau lain sebagainya. Tetapi hanya ada satu catatan yang dicatat di sini bahwa Tuhan atau Tuhan tersebut memberi kepada orang-orang, ketiga orang tersebut sesuai dengan kapasitas atau kekuatan dari hamba-hamba tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, artinya ketika kita diberikan anugerah, kita diberikan kepercayaan, kita diberikan talenta oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, apapun bentuknya, seperti yang saya katakan dari depan sana sebagai penerima tamu, sampai ada di depan ini seperti Ibu Sofli, itu semua sama di mata Tuhan. Tidak ada perbandingan. Oh, kan Ibu Sofli di depan maka mungkin nilainya 50% berkatnya. Di belakang karena hanya menerima tamu, nembak-nembak berarti hanya ya 10% lah. Saya lah yang main musik dapat 30% dan lain sebagainya. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Tuhan memberikan sebuah talenta atau diberikan tanggung jawab kepada kita, maka itu nilainya adalah sama di mata Tuhan. Maka apa yang menjadi respon kita untuk bisa mengembangkan dengan setia talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Maka di dalam ayat 16 dan sampai ayat yang 7 kita akan menemukan bahwa ada kata berusaha dan bekerja keras di sana. Memang secara tidak eksplisit dicatat, tapi kalau dilihat dalam bentuk bahasa aslinya bahwa ada usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, termasuk juga orang yang menerima 1 talenta saja. Meskipun dia hanya menanam, tapi dia juga sebenarnya sudah melakukan usaha. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bisa melihat mulai dari ayat 16 di sana dicatat bahwa masing-masing orang atau masing-masing hamba yang diberikan talenta itu datang kepada tuannya ketika tuannya kembali, kemudian mempertanggungjawabkan semua yang sudah diberikan kepada mereka. Ketika mereka kemudian menerima apa yang diberikan oleh tuannya itu, kemudian mereka segera pergi untuk bisa mengembangkan atau bisa mengusahakan sehingga kemudian talenta ini bisa berarti atau bisa menghasilkan buah. Kalau kita bisa melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata ini menggunakan imminently, yang artinya dengan segera. Jadi mereka itu tidak nunggu-nunggu. Jadi mereka itu tidak, ketika menerima talenta tersebut, mereka kemudian tidak berfoya-foya dulu, kemudian nunggu, kan nanti kan Tuhan kita akan pergi ya. Jadi santai dulu ya, santai dulu.
Mereka kan juga nggak tahu, bahkan juga Alkitab tidak mencatat bahwa Tuhan tersebut memberikan perintah, saya akan pergi setahun atau 2 tahun, tidak. Tetapi dikatakan Tuhan itu akan pergi, ya, pergi lama, dan kemudian memberikan talenta atau memberikan tanggung jawab kepada kedua, bahkan juga ketiga hamba tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca teks ini, kita juga melihat bahwa ada 2 respon yang berbeda dari masing-masing hamba tersebut. Yang pertama dan yang kedua, ketika mereka diberikan itu, mereka bukan hanya sekedar pergi, mereka juga mengusahakan setiap talenta tersebut, dan kemudian seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa mereka menghasilkan masing-masing. Yang pertama 5 talenta karena dia mendapatkan 5, kemudian 2 menjadi 4. Dan kemudian juga yang mendapat 1 talenta juga tidak mendapatkan apa-apa karena memang dia hanya menguburkan. Nah, ketika tuannya datang, inilah yang menjadi titik awal bagi mereka untuk menentukan siapakah yang setia dalam mengembangkan setiap talenta yang diberikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Alkitab tidak memberikan kesaksian kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang mempercayakan kepada mereka, bukanlah Allah yang bisa dikatakan Allah yang memang egois seperti yang nanti akan dikatakan oleh hamba yang ketiga yang hanya mendapat 1 talenta. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu Allah yang mempercayakan, sampai di situ saja. Kemudian dalam Matius pasal 25 ayat 14, di sini juga kita bisa melihat bahwa Allah lah yang berinisiatif, atau Tuhan itulah yang berinisiatif untuk mempercayakan berdasarkan kemampuan orang-orang yang ada pada waktu itu. Firman Tuhan juga mencatat bahwa harta tersebut tidak diberikan tetapi hanya dipercayakan kepada mereka. Bahwa talenta tersebut itu hanya dipercayakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak diberikan kepada mereka. Sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk bisa mengembangkan talenta tersebut. Tidak ada tuntutan bagi mereka untuk bisa melipat gandakan apa yang diberikan kepada mereka. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa apa sih yang Tuhan itu mau sebenarnya. Kalau kita bisa membaca dan melihat secara keseluruhan teks ini, maka ketika hamba-hamba itu pertama dan yang kedua datang memberikan kepada Tuhan tersebut, maka Tuhan tersebut mengatakan bahwa baik dan setia. Mereka ini telah menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan setia. Meskipun memang tidak ada catatan khusus seperti yang saya katakan tadi, apakah Tuhan tersebut meminta mereka untuk mengadakan tersebut. Tetapi kita bisa melihat bahwa kedua kata ini yang menggunakan kata baik dan setia itu adalah sesuatu kata yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks bahasa asli. Jadi ini adalah satu kesatuan. Baik dan setia itu, ataupun setia dan baik ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Artinya adalah satu kesatuan, tidak dipisahkan. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa orang yang setia berarti itu adalah orang yang baik. Orang yang baik itu sudah pasti orang yang setia. Maka kata ini sangat luar biasa diberikan kepada kedua orang yang berespon, orang yang mendapat 5 dan juga orang yang mendapat 2 hal tersebut. Di sini seorang tuan mengatakan, atau kemudian kita tarik bahwa Tuhan atau Allah yang memberikan talenta kepada kita mengatakan bahwa ketika mereka mengakhiri hidup mereka, ketika mereka diperhadapkan dengan Tuhan yang datang setelah itu, maka mereka sebenarnya telah mengembangkan, mereka telah mampu untuk bisa merespon setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah benar-benar kita sudah mengembangkan setiap talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Tentunya ini pertanyaan yang tidak mudah, termasuk juga saya ketika saya juga merenungkan ini. Apakah saya sudah benar-benar memberikan semua apa yang ada dalam diri saya untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kita hanya sebaliknya, hanya mau menerima berkat Tuhan, hanya mau menikmati apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita hanya untuk kesenangan kita. Mungkin itu Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawabnya. Kemudian juga kita bisa melihat respon yang kedua yang diberikan oleh hambanya yang ketiga. Seolah-olah berbanding terbalik dengan hamba pertama dan kedua, justru hamba ketiga ini tidak pergi menjalankan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Sebaliknya Alkitab mencatat hamba itu pergi dan menggali lubang. Ayat 17 sampai ayat 7. Bukan hanya menceritakan respon yang berbeda dari hamba-hamba tersebut, tapi juga menceritakan alasan mengapa ada perbedaan respon atau tindakan itu. Kalau kita bisa melihat,
untuk dua orang pertama atau hamba kedua, mereka datang langsung memberikan apa yang dipercayakan kepada mereka, kemudian berikut dengan laba atau berikut dengan pengembangan yang mereka kerjakan. Tetapi kalau kita bisa melihat respon dari hamba yang ketiga, dia memulainya dengan sebuah pernyataan bahwa dia itu mengatakan bahwa dia mengenal tuannya itu adalah Tuhan yang jahat. Dia mengenal bahwa tuannya itu adalah Tuhan yang tidak menanam tapi maunya hasilnya. Ya. Tidak mau berusaha tetapi mau hasilnya saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada ungkapan yang kemudian dituliskan dalam teks ini yang mungkin secara eksplisit tidak dicatat, tapi kalau dalam bahasa asli, maka sebenarnya ada rasa ketakutan yang dialami oleh hamba yang ketiga. Jadi pengenalan dia terhadap tuannya itu sangat-sangat keliru, sehingga kemudian yang dia pikirkan adalah Tuhan ini adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak adil karena tidak memberikan talenta yang sama. Sehingga konsep inilah yang terus dia bawa. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, salah dalam pengenalan terhadap seseorang, salah dalam pengenalan terhadap satu pribadi itu pasti akan mempengaruhi penilaian kita terhadap orang tersebut. Terkadang juga dalam kehidupan praktis, kehidupan kita sehari-hari, kita menemui hal tersebut. Ada suatu masalah, tidak kenal orang tersebut, mulai kita berkata-kata, oh dia seperti ini dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita tidak kenal betul siapa orang tersebut, kemudian kita seolah sok lebih tahu dibandingkan dengan orang tersebut. Maka hal yang praktis yang harus kita lakukan supaya kita tidak dikenal sebagai orang yang sok tahu, maka kita harusnya tanya kepada sumber tersebut. Ada masalah dalam gereja contohnya, ini secara praktis ya. Ya mungkin yang berhak untuk menjawab, ya mungkin majelis, Pak Ketua Majelis dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kemudian berargumen atau kemudian ya seperti yang saya katakan tadi sok tahu sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai. Ketika kita salah mengenal, maka sudah pasti kita juga pasti akan salah mengenal. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kemudian sang tuan ini salah dalam memilih orang-orang untuk menjalankan tugas tanggung jawab atau talenta tersebut? Sebenarnya tidak. Kalau kita bisa memperhatikan pada ayat 15, di sana dikatakan menurut kesanggupan, itu menunjukkan bahwa tuannya tahu. Sekali lagi karena kita sudah belajar poin yang kedua, Tuhan tahu kita. Maka Tuhan tahu bahwa Tuhan itu tahu bahwa hamba yang ketiga itu mampu memberikan yang terbaik juga, sama seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Karena kata kesanggupan itu tidak dipisahkan antara orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sama-sama menggunakan, atau kata ini di dalam bahasa asli itu selalu melekat. Jadi kalau mungkin saya bisa gambarkan dalam bahasa asli atau dalam bahasa teks asli, biasanya itu ada jenis kelaminnya. Misalnya kata kesanggupan ini bentuknya apa? Female kah atau mungkin male kah? Ini bentuknya jamak atau tidak? Nah kemudian kita akan kita akan eksegesi, mengekspos apakah kata ini itu milik siapa gitu kan? Jadi ada buku yang ada bahasa aslinya, kemudian kita akan cari tahu ini kata kesanggupan ini milik siapa. Jadi kita akan tahu, oh ternyata milik kedua orang ini saja, oh ini hanya ketiga. Tapi kalau kita bisa meneliti dalam bahasa asli, kita akan tahu, oh ini bentuknya jamak, ternyata ini diberikan kepada ketiga orang tersebut. Jadi tidak ada diskriminasi bahwa oh sebenarnya Tuhan ini tahu bahwa hamba yang ketiga ini tidak mampu melakukan hal tersebut. Tapi sebenarnya dari kata ini, ayat ini, dari kata kesanggupan ini kita bisa menemukan bahwa sebenarnya orang yang ketiga, hamba yang ketiga memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kemudian juga kita bisa melihat respon yang diberikan oleh tuan tersebut. Di sana kemudian dia mengatakan bahwa hamba ini adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat. Kemudian juga kita bisa melihat ada penggunaan kata yang mirip dengan hamba-hamba sebelumnya. Maka kemudian kalau kita bisa melihat dari teks aslinya, kembali saya mengutip teks aslinya, bahwa kata jahat yang diberikan kepada hamba yang ketiga ini, itu sebenarnya hanya digunakan satu kali, dan hanya kitab Matiuslah yang menggunakan kata tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa maknanya dalam kehidupan kita? Mengapa kemudian hanya Matius yang mencatat? Maka saya berusaha untuk bisa melihat
dari beberapa tafsiran dan juga bahasa aslinya bahwa kata jahat yang diberikan kepada hamba yang ketiga ini menunjukkan bahwa sebenarnya tuannya tahu, lebih tahu daripada yang lain, bahwa sebenarnya dia hanya mencari alasan untuk bisa menutupi kemalasannya. Allah semuanya tahu dia mampu, tetapi kemudian dia menutupinya. Sebenarnya dia malas untuk bisa mengembangkan apa yang diberikan kepada tuannya kepada dia. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Terkadang seperti yang saya katakan tadi, kita mungkin enggan untuk bisa mengambil keputusan untuk melayani. Kita mungkin enggan untuk bisa mengambil sebuah keputusan untuk bisa menjadi berkat bagi sama kita. Apalagi di tengah-tengah situasi dan sulit saat ini. Berbagi adalah suatu hal yang mungkin sangat mahal di tengah-tengah situasi saat ini. Tetapi ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika diberikan rasa untuk bisa berbagi sesama kita, maka kembangkanlah itu. Artinya jangan sampai menahan hal tersebut. Suatu ketika saya sempat bertanya kepada salah satu dosen yang mengajar tentang perkembangan gereja. Kemudian juga dia mengaitkan dengan persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya. Terus saya bertanya, Pak, bagaimana sih cara kita untuk bisa mengetahui kalau Tuhan itu mau kita memberikan kepada sama kita? Dia cuma katakan secara sederhana, ketika kita melihat seseorang, atau mungkin kita datang ke gereja ya, mungkin konteks gereja, ketika kemudian di sini ada PKJ, atau mungkin ada komisi pemuda, ataupun sekolah minggu, yang sedang melaksanakan sesuatu, misalnya mereka lagi bikin program, misalnya studio mini dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa mereka membutuhkan dana, dan hati kita tergerak untuk bisa memberikan, maka itu jangan ditahan. Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita menjadi berkat atau membagi berkat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Termasuk contoh yang saya katakan tadi. Jangan pernah kita tahan. Karena kalau kita tahan, maka kita akan jadi sama seperti hamba yang ketiga tadi. Kita punya potensi. Potensi itu sudah diberikan kepada kita kok. Ya. Segala sesuatu sudah diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkan setiap potensi yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pesan apa yang tersirat di dalam teks ini atau dalam perumpamaan ini? Maka sebenarnya kalau saya menggarisbawahi atau menarik sebuah kesimpulan, maka yang dimaksud oleh Yesus Kristus di sini adalah tentang berbuah dan bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Harta kita, kekayaan kita, talenta kita, kepemimpinan kita, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, maka di situ ada tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan bagi kita. Kemudian baik itu waktu, baik itu kemampuan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, maka gunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekedar hanya datang, bukan seperti Ibu Sofli atau mungkin Sela, saya atau mungkin penerima tamu, tetapi melayani itu mencakup segala hal. Dalam kehidupan kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, itu adalah sebuah pelayanan. Kita mau buat yang terbaik bagi perusahaan di mana kita bekerja, maka itu sudah bentuk sederhana dari pelayanan itu. Kita bertanggung jawab terhadap usaha kita, ya, maka itu sudah merupakan bagian dari pelayanan yang nantinya Tuhan pasti akan tanya. Pastinya Tuhan pasti akan meminta pertanggungjawaban kita. Apakah kita sudah benar-benar mengembangkan setiap apa yang Tuhan beri? Karena ada waktunya seperti sang tuan akan datang untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada kita. Apa yang telah dipercayakan kepada kita, dan tentunya Tuhan akan menilai apakah kita setia atau tidak. Yakin dan percaya ketika Tuhan masih mau mempercayakan sesuatu kepada kita, maka Dia akan senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk bisa melewati hari-hari ini meskipun di tengah-tengah krisis. Layanilah Tuhan, teruslah mengambil kesempatan, karena kesempatan ini tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, maka tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bisa mengembangkan setiap talenta yang diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kami. Secara khusus kami boleh lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati kami, bahwa kami diberikan hak istimewa untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami diberikan sejumlah potensi, kami diberikan sejumlah talenta, dan biarlah kami boleh mengembangkan setiap
talenta dan potensi ini Tuhan, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, biarlah firman Tuhan ini akan tertanam dalam hati kami, dan firman Tuhan ini akan senantiasa disempurnakan oleh Roh Kudus, agar kami semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan hidup kami di dalam Kristus. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sementara kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Bawalah Persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan dalam usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan dalam usahamu. Sekali lagi, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Daripada menerima, bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan dalam usahamu. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh sangat mengucap syukur ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat Engkau berikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu, beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami barusan telah memberikan korban syukur persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, sucikan, sehingga persembahan yang telah kami berikan ini dapat Engkau lebarkan demi Injil-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh talenta kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal dan kudus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian Bapakku Memeliharaku, PPK nomor 143. Doa penutup akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yahya. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap
surgawi memeliharaku. Bait kedua. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Kepada hambanya disilakan. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan Allah Tritunggal Doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan pujikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita kembali mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita pulang dengan damai dan sejahtera, dan marilah kita setia mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan mengenal siapakah kita dan Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Karena itu biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan kita dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk, saat ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.
warta jemaat kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya akan membacakan, menyikapi pandemi COVID-19 yang semakin bertambah di Bontang, maka mulai bulan Februari 2021 hingga Bontang dinyatakan zona kuning, gereja akan melaksanakan 2 cara ibadah, yaitu dalam bentuk tatap muka pada kebaktian pertama dan pada kebaktian kedua akan dilaksanakan secara online. Dan untuk jemaat Tuhan yang rindu untuk ibadah bertatap muka, untuk pendaftaran dibuka sampai hari ini. Jadi sebentar ditutup. Dan untuk komisi-komisi, untuk ibadah komisi akan ditutup juga, akan dinonaktifkan kecuali komisi sekolah minggu. Komisi sekolah minggu akan tetap melaksanakan ibadah dalam bentuk online. Juga persekutuan ibadah masih tetap dilaksanakan. Jika jemaat punya kerinduan untuk memiliki pergumulan istihati atau sebagainya, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan doa yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 19 WITA. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari dalam ibadah raya 1 akan dilaksanakan pentahbisan panitia pembangunan. Diharapkan panitia pembangunan dapat hadir dan mempersiapkan diri. Dan pada tanggal 7 juga Februari 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan dalam warta bagian ini petugas pelayanan pada minggu depan, di situ ditulis untuk pengkhotbah Guru Injil Hervi, tetapi pada tanggal 7 pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Yahya Acang. Terima kasih, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.